Oke, kita lanjutkan ya. Oke, tadi jadi ini kan sudah seperti ini ya tadi ya. dy per dx sama dengan ini ya. Ya. Kemudian dy per dx. Ini ruas kirinya tadi ini ruas kirinya ya. Ruas kirinya ini kan ya. Ini ya. Mana tadi? Ini. Dy per dx-nya ini tadi ya. Dy per dx. Ya, dy per dx-nya tadi itu yang ini. Ya, ini. Ini ruas kirinya ya. Ruas kirinya itu tadi ini. Kemudian ruas kanannya, ya ruas kanannya tadi kan x pangkat, x plus 3x kuadrat per y kuadrat. Ya. X plus 3x kuadrat per y kuadrat. Ya. X plus 3x kuadrat per y kuadrat. Ya. Berarti ini, ya, x plus 3x kuadrat, y kuadratnya nanti berapa y kuadratnya. Kalau y tadi kan ini ya, y-nya ya. Jadi kalau y kuadrat berarti ya ini, ya ini semua, ya kan, dipangkatkan 2/3 kan ya, kan y kuadrat, ya, y-nya kan pangkat 1/3, ya dikuadratkan berarti pangkat 2/3, ini kan y-nya kan ini ya, pangkat 1/3, dikuadratkan berarti pangkat 2/3. Ya. Jadi ini yang ruas kanannya, ya, jadi ada dua ruas kan ya, ruas kiri sama ruas kanan, ya, ruas kiri sama ruas kanan. Ruas kirinya tadi kan dy per dx, ini. Jadi kita artinya kalau suatu persamaan ya ruas kiri sama ruas kanan ya sama dengan berarti ya apa namanya hasil akhirnya juga sama kan nanti harusnya kan ya. Kalau ada persamaan kayak gini ya ruas kiri sama dengan ruas kanan ya kan ya. Ruas kirinya tadi berapa ruas kirinya? Ruas kirinya tuh tadi kan ini ya dapatnya kan ya. Ya ruas kirinya tuh ini ya. Ruas kirinya adalah dy per dx kan ya ruas kirinya. Berarti ini semua ya. Kemudian ruas kanannya adalah ini tadi kan ya. Ruas kanannya tuh ini. Ya, ini berarti sama juga dengan S plus 3S kuadrat dibagi Y kuadrat. Tadi Y-nya adalah ini. Ya, ini. Jadinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat ya, ini hasilnya kan sama kan ya hasilnya. Ini ruas kanan, ya kan? Ruas kanan, ini ruas kiri. Nah, kedua-duanya kan sama di sini. Sama dengan. Nah, kalau ruas kanan sama dengan ruas kiri, nah berarti sama dia. Ya. Ya berarti hasil pekerjaan kita berarti benar. Ya. Hasil pekerjaan kita berarti benar. Artinya hasilnya ini adalah benar ini. Y-nya sama dengan ini benar. Ya. Seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita coba aplikasi integral dalam fisika ya. Di sini kita mungkin masih ingat ya rumus apa namanya S terhadap S itu jarak kan ya. Jarak atau perpindahan. Ya, perpindahan terhadap waktu, ya kecepatan terhadap waktu, dan fungsi percepatan. Ya, jadi posisi, ya posisi, kecepatan, percepatan, ya kan S, V, A. Ya, kita kemarin dan kita mungkin mengetahui ya kalau ada yang namanya kecepatan, ini di fisika juga ya. Kecepatan adalah apa? Turunan dari fungsi perpindahan, ya kan? Atau di S per dt, kecepatannya. Sedangkan percepatan ya, A acceleration itu adalah turunan dari kecepatan ya. Kecepatan sendiri tadi turunan dari posisi ya atau jarak ya. Maka di sini dia adalah turunan kedua. Ya, turunan kedua dari jarak. Nah, itu. Terus bagaimana? Ini kan kita mungkin dari awalnya dia S ya, S ya, ds S sebagai fungsi T ya. Posisi sebagai fungsi jarak, posisi sebagai fungsi waktu ya. Kita kalau ingin cari tahu kecepatannya kita turunkan ya kan, kita turunkan. Oke. Kalau kita ingin cari lagi percepatannya kita turunkan lagi, ya kan, seperti itu.
Terus bagaimana dengan kebalikannya? Nah, bagaimana dengan anti turunannya? Ya, mungkin awalnya dia diketahui percepatan, diminta untuk mencari kecepatannya, kemudian diminta untuk mencari posisinya. Nah, jadi itu. Kalau tadi kan posisinya, dicari kecepatannya diturunkan, kemudian cari kecepatannya diturunkan lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau yang diketahui percepatan, diminta untuk mencari kecepatan dan juga posisi, maka dia harus diintegralkan kan ya. Oke, misalkan ini dipahami ya, coba apa namanya diperhatikan. Ini biasanya muncul dulu di UAS ya. Biasanya muncul ya soal-soal cerita kayak gini. Kayak kemarin kan dia kalau turunan sebagai apa optimasi kemarinnya ya maksimal nilai maksimal dari suatu apa cerita kan ya. Nah di sini juga biasanya turun ya, biasanya keluar ya dikasih integral dalam soal cerita. Nah misalkan masalah benda jatuh ya. Jadi dekat permukaan bumi percepatan benda jatuh. Jadi kalau kita tahu ya di dalam fisika ya namanya benda jatuh kan karena apa? Karena adanya gaya gravitasi kan ya. Ada gaya gravitasi yang bekerja, ya kan? Nah di sini dia kecepatan gravitasinya ini dalam apa namanya? Dia dalam British ya, British unit ya. Jadi kaki per detik ya. Feet per second ya, 32 feet per second square ya. 32 kaki per detik ya. Kaki per detik kuadrat ya. Feet per ya. Ini. Nah, kita anggap hambatan udara dapat diabaikan ya. Hambatan udara dapat diabaikan. Oke. Jika suatu benda dilempar ke atas dari suatu ketinggian 1000 kaki, bahkan ada gedung nih, ada gedung, dan kita berdiri di sini gitu ya. Kita berdiri di sini, kemudian kita lempar ya, kita lempar apa namanya bola misalkan gitu kan ya. Kita lemparkan bola gitu dari ketinggian 1000 kaki, kita berdiri di 1000 kaki, dan kita lemparkan ke atas, ya, kita lemparkan ke atas dengan kecepatan awalnya adalah 50 kaki per detik, kecepatan awalnya. Ya. Kemudian diminta untuk mencari kecepatan dan tingginya 4 detik kemudian. Jadi setelah 4 detik kita lempar gitu, kira-kira kecepatan dan tingginya berapa? Kecepatan dan tingginya. Setelah 4 detik kemudian ya. Setelah 4 detik kemudian. Jadi penyelesaiannya, jadi biasanya yang namanya posisi ya. Posisi itu normalnya ya atau standarnya itu kalau dia ke atas positif, ya, Y positif ya ke atas. Ini masih ingat di fisika ya. Ya, Y positif ya itu ke atas. Kemudian yang horizontal X ya ke kanan. Ya. X ke kanan dia positif ya. Berarti kalau ke kanan positif, ke atas juga positif. Oh, ya, positif. Jadi kalau ke atas positif, dan kalau ke kanan positif. Jadi kebalikannya kalau ke kiri itu negatif, kalau ke bawah negatif ya. Jadi biasanya di apa namanya? Itu ya standarnya ya dalam fisika. Nah, mula-mula tadi apa namanya V ya. V itu adalah ds per dt ya. V sama dengan ds per dt. V sama dengan ds per dt. Ya, ini ya, V-nya ini ya. Ya positif ya. Soalnya ke arah atas kan ya, positif. Ya ke arah atas. Ya, positif ya. S-nya meningkat ya. S-nya meningkat. S-nya kan meningkat di sini kan ya. Awalnya 1000 jadi mungkin 1200, 1500, kan S-nya meningkat. Ya, maka V-nya positif dia ke arah atas. Ya, jadi dari sisi posisi ya ketika dia posisinya itu bertambah, ya berarti kecepatannya positif dia. Ya, dia ke arah atas. Jadi kecepatannya positif. S-nya meningkat. Oke. Nah, tetapi dari sisi A sama dengan dV per dt, dia negatif. Ya. Karena di sini kan yang berperan di sini kan percepatan gravitasi, ya kan? Yang kita ketahui di sini adalah percepatan gravitasinya, ya A-nya ini, ya A-nya ini percepatan gravitasinya. Dia negatif. Ya. Kenapa negatif? Kira-kira kenapa? Kira-kira kalau kita lempar bola ke atas ya, kira-kira itu kecepatannya semakin bertambah atau semakin pelan? Hmm?
Pelan, Pak. Pelan kan ya. Kenapa pelan? Karena ada tadi percepatan yang sifatnya negatif. Ya, percepatan yang sifatnya negatif, percepatan gravitasi, gaya gravitasi. Otomatis ketika dia V-nya melambat, ya artinya A min sendiri kan berarti kan ada perlambatan kan ya. A-nya negatif ya, percepatan gravitasi itu ke bawah ya. Kita sepakat tadi kalau ke bawah dia negatif. Ya, kalau dia negatif, maka dia bukan percepatan namanya tapi perlambatan ya kan. Itu kan bentuk negatif dari percepatan kan perlambatan ya kan. Bentuk negatif dari percepatan kan perlambatan. Dia melambat ya, V-nya melambat dia. Negatif. Ya, dia memperkecil ya, V-nya semakin kecil dia. Ya. Suatu saat ketika dalam ketinggian maksimal dia V-nya 0 ya kan. V-nya 0 kemudian baru jatuh lagi. Nah, seperti itu. Nah, dia di sini tadi ya, dV per dt, A-nya, kecepatan gravitasinya, adalah min 3/2. Min 32. Ya. Dia minus, soalnya dia ke bawah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi minus positif itu melihat apa namanya referensi ya, artinya tadi ke atas positif, ke bawah negatif. Ya. Jadi seperti itu. Dia min 32 di sini ya. Min 32. dV per dt-nya adalah min 32. Oke. Tadi disebutkan percepatan awalnya V sama dengan 50. Oke. Kemudian S awalnya 1000. Ya. Ini pada saat T sama dengan 0. Pada initial condition. Ya, pada saat awal, pada saat mula-mula. Ya. Oke. Jadi kita cantumkan di sini tadi V sama dengan ds per dt ya kan. ds per dt itu V ya. V ds per dt. Ya. V sama dengan min 32T plus 50. Nah, oh ini kok bisa langsung sih ya. Di sini dulu ya, dV per dt sama dengan min 32 tadi kan ya. Jadi kita cantumkan semuanya di sini dulu. Tadi yang ada datanya adalah dV per dt. Oke, min 3/2. Ya. Di sini kalau kita mencari V, berarti kan tinggal diintegralkan kan ya. Kita tinggal diintegralkan. Ini pindah ke sana, ya kan. Pemisahan variabel kan ya. Pemisahan variabel. Jadi ini intinya tuh bisa diferensiasi langsung atau pemecahan atau apa namanya atau pemisahan variabel ya. Bisa pakai cara yang gini, dt-nya dipindah ke sini dulu, kemudian diintegralkan dua-duanya, atau juga ini kan sebenarnya kan y aksen kan ya, ini v aksen kan ya. Kalau dicari integralnya tinggal diintegralkan aja ya. Jadi v sama dengan integral dari min 32 dt. Ya, dt-nya ke sana kan ya. Berarti min 32 ini diintegralkan terhadap t ya. Berarti min 32 t ini kan konstanta ya. Kalau diintegralkan konstanta diintegralkan ya tinggal dikalikan variabelnya ya. Berarti min 32 t plus c, jangan sampai lupa ya, plus c-nya ini. Nah, soalnya kita punya kondisi di sini. Kita punya kondisi pada saat t sama dengan 0, ini kan mula-mula nih. 50 kaki per detik sama 1000 kaki kan mula-mula ini. Ya kan? Pada saat initial ya, initial condition, initially ya mula-mula dia ketinggiannya 1000, kecepatannya 50 ya. Pada saat mau dilempar ya, kecepatan awalnya. Pada saat T sama dengan 0 ya, V-nya sama dengan 50 ya, V-nya sama dengan 50. Maka di sini pada saat 0, T-nya 0 dimasukkan 0, V-nya 50, maka C sama dengan 50. Dimasukkan lagi ke ini. Sehingga menjadi kita dapat apa namanya persamaan kecepatan. V sama dengan min 32T plus 50. Oke, coba cari persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, kita ingin mencari posisi ya kan. V sama dengan ds per dt ya. Tadi ini kan V ya. V sama dengan ds per dt. Ini kan V tadi ini ya. V sama dengan ds per dt ya sama dengan min 32T plus 50. Ini. Ya, min 32T plus 50 ini. Ini kan ds per dt ya. Berarti S sama dengan integral dari ini semua ya dt. Ya. Oke. Ini ditegalkan hasilnya adalah min 16 T kuadrat. Ingat ya, ini caranya gimana? Ya, ini aja kan ya, ini kan T pangkat 1 ya, T pangkat 1. T pangkat 1 kita integral berarti 1 per 1 plus 1 ya, setengah T kuadrat. Ya kan? Setengah kali min 32 min 16. Jadi min 16 T kuadrat plus 50 T plus K, jangan sampai lupa. Mungkin ini bisa untuk membedakan ya. Tadi kan kita udah pakai C ya, C-nya 50.
Jadi untuk membedakan kita pakai K di sini. Intinya sama ini ya, konstanta dia. Yang mau pakai C, mau pakai K, mau pakai notasi yang lain, ya terserah. Sehingga di sini dia kemudian kondisi awalnya tadi pada saat T sama dengan 0, S-nya sama dengan 1000. Ya, maka di sini pada saat T 0 ya, kita coret 0 ya, coret, maka K-nya apa namanya? S-nya 1000, maka K sama dengan 1000. Dimasukkan 1000 di sini. Oke. Kita dapatkan persamaan yang kedua. Nah, yang kedua. Nah, kita diminta untuk mencari apa tadi? Kecepatan dan posisi pada saat 4 detik ya kan. Ya tinggal dimasukkan aja. Ya, pada saat 4 detik, maka V sama dengan min 32T plus 50. Ya, berarti min 32 kali 4, ya, min 78. Kemudian di sini S sama dengan min 16, T kuadrat plus 50T, T-nya dimasukkan ya 4. Ya, 4. Hasilnya adalah 944 kaki. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini kan minus 78 kaki per detik. Ya. Berarti dia arahnya kemana? Atas atau bawah? Ya. Arahnya ke bawah. Ya kan? Pak. Arahnya ke bawah dia. Soalnya dia minus. Jadi dia paling enggak posisinya ya di sini dia. Di sini kan dia 0 ya, V-nya 0. Kemudian dia turun, ya paling enggak di sini tuh. Dia pas ke bawah. Ketinggiannya pada saat 944 kaki. Ya, seperti itu. Jadi kita dapatkan tadi ya. Ini samaannya. Ini kan rumus beda jatuh yang dikenal ya. Ini untuk yang apa namanya persamaan untuk yang British ya. Ini. Kemudian lagi ini sudah jelas ya. Saya kira sudah jelas semua ya. Dan kita coba untuk yang contoh keempat ya. Percepatan suatu objek ini masih sama ya percepatan ya. Percepatan suatu objek yang bergerak sepanjang suatu garis koordinat diberikan oleh A sama dengan ya sebagai fungsi T ya. 2T plus 3 pangkat 3, pangkat min 3. Ya, dalam meter per detik kuadrat, meter per second kuadrat. Jika kecepatan pada saat T sama dengan 0 adalah berapa di sini? 4 ya, 4 meter per detik. Carilah kecepatan per detik kemudian. Oke. Percepatan ya A ya dv per dt sama dengan 2T plus 3 pangkat min 3. Ya kan? Nah, ini sama kayak tadi di sini ya. Di sini kita integralkan kan ya. Kita integralkan berarti ini dv sama dengan ini dt ya kan. Kemudian dv integralkan berarti v sama dengan integral dari 2T plus 3 pangkat min 3 dt ya kan. Nah, ini juga sama halnya dengan yang tadi caranya ini. Ini gimana Pak caranya Pak? Ini kan 2T plus 3. Ini dalam kurung ya, pangkat min 3. Ya, pangkat min 3 di sini kan ya. Nah, ini pakai cara yang U tadi ya. Pakai cara yang mana yang U. Nah, dimisalkan ini ya. Ini seharusnya bisa ya. Dimisalkan ya. Dimisalkan U-nya. Misalkan U-nya sama dengan ini ya, 2T plus 3. Adalah U ya. U sama dengan 2T plus 3. Maka DU-nya sama dengan berapa DU? DU sama dengan apa? Sini 2 DT ya kan? 2 DT kan? Benar enggak? 2 DT dia. Ya kan? U sama dengan 2T plus 3. DU per DT, ini kalau misal saya taruh sana ya. DU per DT sama dengan 2 kan ya? 2T diturunkannya 2 kan? Berarti DU sama dengan 2 DT. Ya, 2 DT kan ya. Tadi dimintanya adalah integral dari 2T plus 3 pangkat min 3. Ya, 2T berarti dia di sini 2 dt. Ini kan nggak ada apa-apanya kan ya di sini kan ya kosong kan ya. Berarti kalau untuk menegasi 2-nya ini dikalikan berapa? Ini kita punya 2 dt, ini dt. Kalikan berapa? Setengah ya kan? Setengah. Berarti kan setengah 2 dt gini kan ya. Ini sama kan ya hasilnya. Ini sama ini kan sama. Jadi samakan ini kan sama. Ya kan? Setengah kali ini
Jadi seperti itu ya caranya. Ya, jadi dikalikan setengah, dia dapatnya seperti ini. Ya. Ini kan U ya, U-nya. Jadi tadi U-nya adalah 2T plus 3 ya, pangkat min 3. Ya. Di sini berarti dapatnya integral apa? U ini setengah ya, integral U du. Benar enggak? Ya, benar ya, setengah udu. Setengah udu. Ya kan, setengah integral ini kan U ya, U du. Ya kan? Ya. Ya. Du ini U. U pangkat min 3. Oh, sorry, kurang ya. U pangkat min 3. Nah, du. U pangkat min 3 berapa integralnya? U pangkat min 3. U pangkat min 2. U pangkat min 2. 1 per ya, 1 per min 3 plus 1. Berarti 1 per min 2 ya. 1 per min 2. Kemudian U pangkat di sini berarti plus 1 ya. Min 2. Ya. Ini kan ya. Ya kan? Min 2 bagi min 2 kan 1. U pangkat min 2 dikurangi 1, U pangkat min 3. Kan benar kan ya? Nah, kemudian kalikan setengah, ini ada setengahnya ya. Kemudian plus C. Ya kan? Ini kan ya. Plus C. Maka di sini, nah ini sudah ada jadi nih. Ya, kita masukkan lagi U-nya berapa tadi? 2T plus 3. 2T plus 3 pangkat min 2, ya kan? Dibagi min 2, ya kan? Dikalikan setengah, ya kan? Plus C. Ya. Sama kan? Ya benar. Jadinya kalau kalian bingung ya, ini kan mungkin kalau jujuk itu kan sulit ya. Intinya paling gampang kalian misalkan ya. Misalkannya pakai U aja, ya yang paling mudah itu pakai U. Ya, kita misalkan U, kemudian gimana caranya ya? Gimana caranya itu dia menjadi bentuk awalnya. Jadi kan DU sama dengan 2 titik. Padahal di sini nggak ada duanya di sini. Gimana caranya supaya duanya ini hilang? Dikalikan setengah. Seperti itu. Ya. Seperti ini. Ini kan kalau kalian kan hilang ini. Kan hilang. Ya. Intinya kita membuat bentuknya yang diinginkan, ya. Membuat bentuk yang diinginkan. Artinya dalam matematika itu kita bisa mengubah, ya kita bisa mengotak-atik. Ya asal jawabannya sama. Ya, seperti itu. Misalkan ya, 2 itu sama dengan ya, 2 itu sama dengan ya, 1 ya, N1 plus 2. Benar enggak ini? Sama kan ya, bentuknya sama kan ya. Seperti itu. Ya, ini sama ya, meskipun apa namanya? Bentuknya beda tapi jawabannya sama. Lihat di sini ya. Setengah kali 2 ya 1. Ya. Oke, jadi jawabannya tadi ini ya. Jadi 1 min ya 1/4 ya. Di sini 2T plus 3 kuadrat ya. Jadi pada saat oke ini persamaannya ya, persamaan untuk yang V-nya. Kemudian ada kondisi tadi pada T sama dengan 0, V-nya 4. Ya, pada saat T sama dengan 0 berarti ini 0 semua ya, ini 0. Berarti 1/4 berarti 3 ya dikuadratkan. Ada minnya plus C sama dengan 4. Ya, ketika T sama dengan 0 ya, 0 ya, maka V-nya 4. Berarti C-nya di sini, ya ini C-nya ya. C-nya adalah 145/36. Sehingga V-nya sama dengan min 1/4 ya, dalam kurung 2T plus 3 ya, dikuadratkan plus 145/6. Itulah V-nya. Oke. Diminta untuk mencari kecepatan 2 titik kemudian, ya dimasukkan lagi. Ya, pada saat 2 titik ya dimasukkan. Ya, pada saat kemudian 2 titik, ini 2 ya, 2. Jangan masukin 2, 2 kali 2 4, 4 tambah 3 tuh 4 tambah 3 7. 7 dikuadratkan 49 ya. Jadi seperti ini. Hasilnya kalau dikalkulasi 4.000 sekian meter per detik. Jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan silakan ya. Masih ada waktu setengah jam. Ada pertanyaan silakan. Pak mau tanya Pak. Oke, silakan. Nilai C sama dengan
145/36 itu dapat dari mana? Jadinya kan ini kan persamaan bentuk umumnya ini kan ya. P sama dengan min 1 per ya 4 dalam kurung 2T plus 3 ya dikuadratkan plus C ya kan. Tadi kan ada kondisinya kan ya, pada saat T sama dengan 0. Biasanya kalau ada kondisi-kondisi kayak gini, pada saat T sama dengan 0, pada saat X sama dengan 0, pada X sama dengan berapa, nilai Y-nya adalah sekian. Itu kondisi, itu menjadi solusi khususnya. Pada saat T sama dengan 0, V-nya ya, kecepatannya adalah 4 meter per detik. Berarti ini ya. T sama dengan 0, kecepatannya sama dengan 4. Ya. Berarti kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan di sini. V sama dengan ini kan ya. Kita masukkan di sini, kalau kita masukkan T-nya 0, berarti kan hilang ini kan ya. Ya kan? Tinggal tadi V-nya berarti 4. 4 sama dengan ya min 1 per ya 4 kali 3 kuadrat. Yang artinya kan hilang T-nya. Ya, plus C. Ya, C-nya ini kan bisa ini. Berarti 4 sama dengan min, ini berapa nih? 3 kuadrat. 3 kuadrat kan 9 ya. Berarti 1 min 36. Min 1 per 36 ya. Ya. 36 kali 4. 36 kemudian dikalikan dengan 4 ya. Itu menjadi berarti bentar, ini nggak bisa kalian langsung tambahkan ya. Ini kan dia dalam bentuk pecahan ya. Berarti ini kan dulu berarti apa namanya? Disamakan penyebutnya. Di sini ini kan min 1 per 36 ya plus C sama dengan 4. Ini nggak bisa dikalikan ini ya, nggak bisa dikalikan soalnya ini penjumlahan, ya kan? Ini penjumlahan dia. Berarti ini disamakan penyebutnya dulu. Ini kan pindah ke sana akhirnya kan ya. Cuma di sini 4 berarti dikalikan 36 berapa? 1 2 144. 144 ya kan? 144 per 36 ya kan? 144 per 36 ditambah 1 per 36 hasilnya berapa? 144 per 36 ditambah 1 per 36. Ya 145 per 36 ya. 145 ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini enggak, jadi kalian kalau kayak gini jangan langsung wah ini dikalikan. Jadi lihat dulu ini apa operasinya. Kalau operasi penjumlahan berarti ya dia dijumlahkan atau dikurangkan. Ya, gitu. Dan lagi sudah jelas ya. Yang lagi silakan yang lain. Ada pertanyaan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada saya lanjutkan bentar sedikit ya. Ini sedikit suplemen ya. Jadi mungkin sedikit mengulangi juga. Ini lebih simpel ya. Ini mungkin kalian sudah tahu tadi ya, yang kalau dia DJ sama dengan X kuadrat ya, turunannya adalah 2X. Ya kan? 2X ini kan turunan ya. Kita anti turunkan kan ya. Ini yang saya sampaikan tadi ya, kalau ada persamaan, kita turunkan, kemudian kita integralkan. Itu hasilnya sama. Ya, cuma ada plus C-nya. Ya. Kalau ada persamaan diintegralkan kemudian diturunkan, nah itu dia nggak ada C-nya. Ada persamaan diturunkan, diintegralkan, hasilnya sama, ya sama-sama X kuadrat di sini kan ya. Cuma dia tambah C. Seperti itu. Jadi juga ya. 5X plus 6 ya diturunkan 5 ya. Integral dari 5 dx hasilnya adalah 5X plus C. 3X pangkat 3 ya plus 1 diturunkan hasilnya adalah 9X kuadrat. 9X kuadrat ditekan hasilnya adalah 3X pangkat 3 juga. Ya, cuma plus C. Ya, bedanya di situ dia. Jadi dia nggak kembali lagi ke 1. Ya, tapi dia plus C. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada X pangkat N, ya dx hasilnya adalah 1 per N plus 1, X pangkat N plus 1. Kalau tadi kan X pangkat R mungkin ya. Kalau yang ada di referensi yang tadi ya. 1 per R plus 1, X pangkat R plus 1. Atau kalau ada X pangkat N berarti 1 per N plus 1, X pangkat N plus 1 plus C. Kemudian lagi ya, ini hanya untuk mereview lagi tadi ya. Kalau ada Y sama dengan Fx ya, dy per dx
Itu sama diferensial kan ya, itu juga sama artinya dengan Y aksen X atau F aksen X. Ya, ini sama ya. Jadi jangan sampai bingung nanti. Ya. Y per dx, ya, Y aksen, F aksen, itu sama. Kemudian turunan suatu fungsi, tadi kan udah ini ya. Ini kalau turunan ya. Intinya kan kalau turunan sama integral kan sama dia kan ya. Turunan sama integral kan sama, ya kan. Jadi kita bisa mencari integral itu dari turunan. Ya, kayak gitu. Tekan Y sama dengan X pangkat N, turunannya adalah N X N pangkat min 1, ya kan. Paling enggak yang inilah, ya. Sin X turunannya adalah cos X. Ya. Cos X turunannya adalah min sin X. Kalau kita balik, ya, cos X integralnya apa? Ya sin X. Ya. Sin X integralnya apa? Ya min cos X. Ya, gitu. Tangan X itu sekan kuadrat X. Kalau sekan X dan tangan X. Ini mungkin nggak banyak kepakai ya kalau dalam teknik kimia ya, tapi nggak apa-apa lah ya, untuk apa namanya knowledge. Nah ini yang paling paling mungkin ya muncul nanti ya. Nanti dalam matematika teknik kimia 1 ya, MTK 1 nanti kalian mungkin tahun depan ya semester 3 ya, nanti ada ya. Itu kayak logaritmik ya. Jadi kalau ada ln X diturunkan hasilnya adalah 1 per X. Jadi kalau ada 1 per X diintegralkan hasilnya ya ln X. Ya, gampang gitu kan ya. Ln X turunkan hasilnya 1 per X. 1 per X diintegralkan hasilnya adalah ln X. Kemudian eksponen X, ini kan eksponen ya. Ya eksponen. Ya. Eksponen X turunannya adalah eksponen X. Ya, eksponen X diintegralkan ya sama eksponen X. Ya. Jadi eksponen X diintegralkan ya eksponen X diintegralkan juga eksponen X. Ya. Kalau ada A pangkat X, nah ini yang agak aneh ya kan. Biasanya kan X pangkat kan ya, tapi di sini ada konstanta pangkat X. Ya. Jadi kan X pangkat konstanta, dengan X pangkat A, ya kan. Ya, jadi kebalikan ya, A pangkat X. Ya. Hasilnya adalah turunannya adalah AX ln A. Ya. AX ln A. Ini tadi ya, ini sudah ya integral. Ini ya pembuktian, ini hanya gimana caranya ya. Kemudian, nah ini integral dari 1 per X, ya, ini kebalikan aja ya. Integral kalau tadi ln X turunannya adalah 1 per X ya. Kalau ada 1 per X diintegralkan, hasilnya adalah ln X. Ya, nanti ingat ini ya. Kemudian eksponen X integralkan ya sama eksponen X plus C. Jangan sampai lupa plus C-nya ya. Ingat ya, jangan sampai lupa plus C-nya. Ini wajib ya, kalau nggak ditambahkan bisa salah. Ya. Trigonometri tadi kebalikan aja ya. Kalau cos X berarti sin X. Kalau sin X berarti min cos X. Kalau sekan kuadrat X tadi tangan X. Ini hanya kebalikan dari turunan ini. Ya. Nah, ini yang kan tadi ya metode substitusi ya atau integral ya. Jadi tadi ya Gx kemudian G aksen X ya. Gx G aksen X. Ingat sama kan ya tadi. Ini ada Gx misalkan, ini yang pakai Gx ya. Gx X pangkat 3 plus 2 ya kan. G aksennya berapa? G aksen X-nya 3x pangkat 2 ya kan. 3x pangkat 2. Nah, dia butuhnya hanya x kuadrat dx. Ya. Padahal dia adanya dia di sini adalah x kuadrat, ini ya saya ke sana ya. Ini 3x kuadrat dx. Maka dia perlu dikalikan dengan sepertiga supaya dapat x kuadrat dx. Ya, seperti itu. Misalkan tadi ya, x kuadrat x pangkat 3 plus 2 pangkat 100 dx ya kan. G-nya ini yang pangkat tinggi. Ya x kuadrat plus 3. Kemudian tadi dg per 3-nya sama dengan x kuadrat dx ya. X kuadrat dx. Maka di sini bentuknya adalah g pangkat 100 dg per 3 atau sepertiga tadi kan ya, sepertiga g pangkat 100 dg. G pangkat 100 ya diintegralkan terhadap g. Gampang kan ya, 1 per 100 per 1 g pangkat 100 plus 1 berarti 1 per 101 ya, G pangkat 101. Bagi 3 berarti 1 per 303, G pangkat 101. Ya, plus D. Nah, itu. Kalau ada yang belum jelas silakan ya. Jangan sampai lupa ya plus C-nya. Tadi G-nya kembalikan lagi. G-nya adalah
X pangkat 3 plus 2. Plus 2. Nah, contoh yang lain, misalkan ini ada tangan ya, ada tangan. Misalkan ketika nggak ada ya, integral tangan kan ya, ada nggak integral tangan di sini? Nggak ada kan ya. Ini bentuk-bentuk umumnya tuh ini ya, artinya kadang ada juga, ini rumus bakunya yang ini gitu. Jadi kita nggak bisa langsung menuliskan semua rumus gitu ya, karena ada namanya rumus baku, ada rumus turunan ya kan. Nah, kita bisa mencari rumus-rumus yang turunan tuh dari rumus bakunya gitu. Yang penting ya ini aja ya, 1, 2, 3, 4 ini udah cukup. Ya. Jadi kalau ada rumus tadi ya, rumus apa namanya? Tadi tangan X kan nggak ada ya tangan X kan ya. Nah, tangan X itu apa? Tangan X. Ini kita bisa misalkan, kita ada rumus turunannya. Kan sin X per cos X, ya kan? Sin X per cos X kan tangan X, ya kan? Berarti di sini cos pangkat min 1 yang kalikan dengan sin X, ya kan? Kan ada hubungannya nih, cos sama sin ada hubungannya kan ya? G sama dengan cos X. Kita misalkan ini pangkat min 1, kita misalkan yang ini. G sama dengan cos X, ya kan? Kita turunkan DG sama dengan turunan dari cos berapa? Min sin X, ya kan? Min sin X dx, ya kan? Kayak tadi kan ya, kayak yang ini. DG sama dengan 3x kuadrat dx. Ya. DG sama dengan min sin X dx. Oke. Berarti minnya kita, ini butuhnya apa? Kita butuhnya adalah sin X dx. Ya, sin X dx. Maka kita kalikan dengan min. Berarti min DG sama dengan sin X dx. Nah, jadi kita bentuk, terjadi bentuknya ini berarti. Berarti ini adalah, jadi cos X pangkat min 1 kan ya, berarti G pangkat min 1. Ya, G pangkat min 1 min DG. Ya, ini kan min DG ya. Ingat ya, ini bisa pakai G, bisa pakai U, terserah ya. Biasanya banyaknya yang dipakai itu ya U, dimisalkan dengan U, ya U sama dengan sekian, GU sama dengan bla 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 dx. Ya, jadi dipaskan bentuknya sesuai dengan bentuk awalnya ini. Ya. Jadi ini ya bisa ditransformasikan menjadi ini. Ya. Hasilnya apa? Min, ya integral G pangkat min 1 berarti 1 per G dg. Ya. Nah ini kita lihat 1 per G. 1 per G dg kan sama juga dengan tadi kan ya 1 per X dx ya kan ini bentuk yang ini. Nah ini kenapa tadi ya, kenapa tadi kan di awal ada kayak statement kan ya, mana tadi, nah ini R tidak boleh sama dengan min 1, ya, benar enggak ini, R nggak boleh sama dengan min 1 atau yang di awal tadi, R nggak boleh sama dengan min 1 ya, kecuali min 1. Kenapa? Karena X pangkat min 1 kan seper X kan ya. Integral dari seper X itu adalah ln X. Makanya tadi di awal tidak boleh. Ya. Makanya tidak boleh sama dengan min 1. Karena apa? Nah, karena pangkat min 1, ya X pangkat min 1 kan ya ini ya, 1 per X, dia adalah ln X. Ya, jadi seperti itu. Jadi di sini hasilnya adalah ln G, ya, min ln G ya, min ln G plus C. Ya. Ingat yang namanya min di sini, ini kalau dalam ln itu bisa masuk dalam pangkat di sini. Ya. Jadi ln G pangkat min 1 itu juga sama dengan min-nya bisa turun ini. Ya. Pangkatnya bisa turun menjadi di sini. Ya, ini bisa kita masukkan di sini. Ya. Berarti ln, ya, ln dari G pangkat min 1. G pangkat min 1 itu apa? Ya 1 per cos X. 1 per cos itu apa? 1 per cos X. Ya secant X. Ya. Maka hasilnya adalah integral dari tangan X dx hasilnya adalah ln ya secant X plus C. Itu. Ini rangkumannya tadi ya. Jadi ada pangkat ya, kemudian seper X ln X, ya X pangkat X, eksponen X ya. Kemudian fungsi trigonometri. Ya, gitu. Kalau ini bentuk substitusi trigonometri ya. Bentuk substitusi trigonometri tadi yang transformasi ya. Tadi ini udah ya. Ini oke, contohnya yang lagi. Contoh ya integral dari dx per 4 plus x kuadrat. Ya, oke. Misalkan x sama dengan 2 tangan U. Ini saya kira ini oke. Ini sebenarnya nggak terlalu penting ya kalau untuk di teknik kimia ya. Tapi coba kita lihat ya.
Ini kalau kita skip aja juga nggak masalah, tapi coba kita lihat ya. Ini juga waktunya tinggal 12 menit ya, nggak banyak. Kalau buat mengerjakan soal juga nggak cukup ya. Kita lanjut aja. Jadi ada integral dari dx per 4 plus x kuadrat. Ya, misalkan x sama dengan 2 tangan U. Ya, 2 tangan U. Nah, ini kadang-kadang kayak gini kan kita nggak tahu kan ya pemisalannya seperti apa ya. Jadi makanya saya sampaikan ini nggak terlalu penting karena ini lebih ke matematik banget ya dibandingkan dengan teknik kimia gitu. Jadi kalau kita lihat ya, x sama dengan 2 tangan U ya. Kemudian kita turunkan dx sama dengan turunan dari tangan tadi apa? Turunan dari tangan adalah secant kuadrat x ya. Secant kuadrat x berarti 2 secant kuadrat U du ya. Nah, di sini kan x sama dengan 2 tangan U ya. Tangan U diturunkan berarti ya secant kuadrat U ya du. Ini x, ini dx. Ya. X dx U du ya itu. Jadi di sini dx sama dengan 2 secant kuadrat U du. Ini kan dx ya. Ini ya dx ya. Kemudian 4 plus x kuadrat berarti 4 plus x tadi apa? X adalah 2 tangan U. Ya, 2 tangan U berarti dikuadratkan, berarti kan 2 kuadrat itu 4 sendiri. Kemudian tangan U dikuadratkan berarti tangan kuadrat U. Jadi 4 plus 4 tangan kuadrat U. Ya. Kemudian 4-nya bisa keluar ya menjadi 2 secant kuadrat U du 4 ya dalam kurung 1 plus tangan kuadrat U. Ini 2/4 kan setengah ya keluar, yang bisa keluar ya setengah ya. Bisa keluar, kemudian di sini ada secant kuadrat U du, di sini ada 1 plus tangan kuadrat U ya. 1 plus tangan kuadrat U. Nah, ini ada bentuknya ini di sini ya. 1 plus tangan kuadrat U adalah secant kuadrat U. Ini tuh kayak kalau kalian masih ingat di apa? Saya namanya apa ya? Bentuk khusus trigonometri gitu kayak apa ya? Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Mungkin kalian masih ingat ya, kayak sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Kemudian apalagi kan banyak kan ya di situ kan ya, hubungan-hubungan. Ya, kalau saya agak lupa itu. Kan bisa kalian lihat lagi nanti ya. Kayak bentuk-bentuk hubungan khusus trigonometri. Di kalau salah di SMA kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3 gitu ya, kalau nggak Kelas salah. 3, Pak. Kelas 3 ya? Oh iya. Ini kalian masih ingat ya, baru tahun kemarin ya. Alhamdulillah, Pak. Tapi tahun kemarin udah COVID ya? Tahun ini, Pak, udah, Pak. Oh, berarti kemarin ujiannya ini ya? Tahun kemarin belum. Nggak ujiannya ini ujiannya kemarin? Nggak ada UN, Pak. Nggak ada UN kan ya? Cuma game Iya, nggak sekolah ada UN, Pak. doang. Ada hikmahnya ya. Lulusan COVID. Lulus by default ya. Ya, jadi kayak gitu artinya nanti jangan lihat ya hubungan khusus seperti itu. Ya, jadi di sini dia 1 plus tangan kuadrat itu adalah secant kuadrat U. Ini bisa dicoret kan ya. Menjadi setengah du aja ya. Setengah du diintegralkan ya U. Ya. Tadi U-nya apa? U-nya adalah x sama dengan 2 tangan U kan ya. X sama dengan 2 tangan U. Kita mau cari U kan ya. U-nya apa ini U-nya? Ya. Ini ada yang namanya arcus ya. Arcus itu kayak kebalikan ya. Jadi kalau sana ada kayak misalkan ya sin bentar ya. Bentar. Kita lanjutkan ya. Jadi misalnya tadi ya ada sin 30 ya. Sin 30 itu berapa? Hasilnya 30 derajat. Berapa? Masih ada yang ingat? Tengah. Tengah ya, tengah, ya kan, tengah. Berarti kayak gini ya, berarti arcus sin setengah itu adalah 30 derajat. Jadi seperti itu. Ya. Arcus sin dari setengah itu 30 derajat seperti itu. Jadi kayak kebalikan ya. Dia ada X sama dengan 2 tangan U ya. Kemudian X per 2 sama dengan tangan U. Nah, kita ingin tahu U-nya ini berapa. Yaitu pakai arcus ya, arcus tangan X per 2. Ya. Jadi di sini maka tadi yang integral dari dx per 4 plus x kuadrat sama dengan tadi kan ya setengah UDU ya, berarti setengah U-nya tadi adalah
ini ya, arbus tangan X/2 plus D ya. Ya ini yang tadi saya sampaikan ya, sin 2X itu 2 sin X cos X. Ya, sin kuadrat X plus cos kuadrat sama dengan 1. Kemudian cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Kemudian 1 plus tangan X, tangan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Ya, ini beberapa bentuk trigonometri khusus ya, bentuk trigonometri khusus yang penting ya. Ini cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1, berarti cos kuadrat X sama dengan 1 plus cos 2X per 2. Ya. Jadi seperti itu ya. Kita bisa memanipulasi bentuk-bentuk identitas dan sifat-sifat trigonometri. Ya. Ini saya skip aja ya. Nah kalau yang ini, oke, ini yang lebih penting ya. Yang lebih penting, ini sebenarnya ada kaitannya dengan nanti matematika teknik kimia 1 ya. Ini kan berhubung ada perombakan di kurikulum, jadinya beberapa dimasukkan di kalkulus ya. Kayak nanti ada fungsi-fungsi khusus ya, kayak fungsi gamma, beta ya, dan Bessel kalau nggak salah ya, ada nggak ya? Nah itu nanti dimasukkan di kalkulus ya. Ini itu masuk di matematika teknik kimia 1 ya, tapi dimasukkan di kalkulus. Ini penting ya, kalau yang ini coba tolong diperhatikan, ini banyak dipakai di matematika teknik kimia 1 nanti ya. Yang penting semua ya sebenarnya ya. Wah, ini nanti banyak. Ya tadi kan kita ngomong masalah tadi udah trigonometri ya. Trigonometri saya kira udah jelas ya. Ini ada pertanyaan nggak trigonometri ini? Ini udah jelas ya, saya kira ya. Kemudian kita fokus ke yang apa namanya ln sama ya, apa namanya integral ini, integral logaritmik ya. Masalah ln ya di sini. Jadi kan ada untuk umumnya kan integral dari 1 per x dx sama dengan tadi ya ln x ya kan ya, ln x. Ya plus c ya, dan sampai plus c. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini kan dx ya 1 per x dx ya kan. Berarti bisa juga dibuat menjadi dx per x ya. Ini dx per x ya, dx per x. Kita lihat variabelnya ini ada x, ini ada x ya. Berarti bentuk khususnya apa? Bentuk khususnya adalah integral dari d ya, unknown ya, d kotak ya, d kotak per kotak sama dengan ln kotak ya, intinya gitu ya. Ya, integral dari d kotak per kotak sama dengan ln kotak. Jadi kalau ada misalkan 1 per 2x min 1 ya dx ya kan. Berarti bisa kita bikin menjadi d ya kan, d ya ini kan ya 2x min 1 nah, dx per x ya berarti ya. Berarti ini ada 1 per 2x min 1 dx ya, 1 per 2x min 1 dx ya. Mungkin kalian masih ingat di sini ya. Ini kalau kita bikin bentuknya sama dulu ya. D kotak per kotak ya, D kotak per kotak. Jadi kotaknya yang bawah apa di sini? Ini kan x, berarti kan dx. Kalau kotak D kotak. Kalau 2x min 1 berarti D 2x min 1 kan ya. D ya. D 2x min 1. D dari 2x min 1 berapa hasilnya? Diferensiasi dari 2x min 1 berarti hasilnya berapa? 2x min 1. Turunannya berapa turunannya? 2, ya kan? Turunannya 2 kan ya? Turunannya 2. Jadi kalau kita ingin menegasi duanya ini, kita kalikan berapa? Kalikan setengah di sini. Ya kan, kita kalikan setengah. Ya. Jadi kalau kita kalikan ya, setengah dari D 2x min 1 hasilnya ya dx. Ya. Benar enggak? Coba lihat ini. Setengah dari D 2x min 1 ya, hasilnya adalah ya dx di sini hasilnya. Hasilnya dx. Benar enggak? Kan 2x min 1 kan 2 ya. Ya kan? 2 kalikan setengah ya, berarti tinggal dx nanti. Sorry, tinggal d 2x min 1 ini. Berarti di sini tuh ini ada kotak ya, bawahnya kotak, kemudian di sini d-nya d kotak ya, supaya kita untuk menegasi ini ya. Ini soalnya kan kalau kita turunkan hasilnya kan 2 ya, 2 kan ya. Berarti kita kalikan setengah ya, biar dia saling menegasi. Ya.
Maka hasilnya di sini adalah setengah ln 2x min 1 plus C. Oke, contoh yang lain lagi ya, biar paham. Misalkan di sini ada integral 2x per 4x kuadrat min 2. Ya. 2x per 4x kuadrat min 2. Oke. Yang penting bawahnya dulu. Bawahnya adalah 4x kuadrat min 2. Ya. Atasnya berarti harus sama. Atasnya adalah 4x kuadrat min 2. Oke, 4x kuadrat min 2. 4x kuadrat min 2, kalau kita turunkan berapa? 4x kuadrat min 2. 8x kan ya? Iya. 8x. Oke, 8x. 8x supaya dapatnya 2x kalikan berapa? 1/4. 1/4. Ini kalikan 1/4. Jadi seperti itu. Yang hasilnya adalah 1/4 ln 4x kuadrat min 2 4x kuadrat min plus 2. C. Ya. Jadi di sini juga sama tadi, supaya dapat hasilnya 1, dikalikan setengah dia. Setengah kali 2 kan 1. Ya, itu. Itu untuk yang tadi ya, yang ln ya, 1/x ya, 1/x. Sekarang kalau ada misalkan integral dari eksponen x dx. Ini banyak muncul nanti ya. Soalnya saya kan mengajar matematika teknik kimia 1 ya. Jadi ini mungkin kebanyakan mahasiswa itu nggak pahamnya di perubahannya itu. Soalnya kan waktu mengajar MTK 1 kan diharapkan memahami ini ya. Jadi kadang harus diulangi lagi. Jadi mungkin dipahami dari awal supaya nanti waktu mengambil MTK 1 bisa lebih paham. Jadi kalau ada integral x dx hasilnya kan ya sama ya. Eksponen x plus c ya. Jadi adalah integral dari eksponen x dx hasilnya sama. Ya, eksponen x plus c. Nah, kita mau lihat bentuk busnya di sini ya. Eksponen x. Ya, eksponen x. Ini dx. Jadi kalau ada eksponen kotak ya, di kotak hasilnya adalah eksponen kotak ya, plus c. Jadi kalau ada misalkan ada eksponen dari 2x plus 1. Ya, kalau eksponen x kan gampang ya, eksponen x hasilnya. Nah, sekarang kalau ada eksponen 2x plus 1 misalkan. Ya. 2x plus 1. Kita harus bikin semuanya menjadi ini ya. Di sini ini harusnya 2x plus 1 ya. Coba ya. Ini eksponen 2x plus 1 ya. Berarti eksponen 2x plus 1 D 2x plus 1 ya. Eksponen 2x plus 1 ya D 2x plus 1 ya kan. Nah, 2x plus 1 kalau kita turunkan hasilnya berapa? 2dx ya kan, 2dx. Ini kan sama kayak gini ya. Ini ke samping ini kayak apa dy per dx ya. Ini kan sama juga dengan d ya per dx ya, d per dx dari 2x plus 1. Kan hasilnya kan 2 ya kan. D dari 2x plus 1. Hasilnya sama dengan 2 ya. Kayak gitu. Jadi bentuk-bentuk kayak gini jangan bingung ya. Ini kan dari mana Pak dx-nya? Intinya tuh diturunkan. Intinya tuh diturunkan dia. Berarti D dari 2x plus 1 per dx. Ini anggap aja ini sebagai Y misalkan kan ya. Jadi kayak dy per dx. Hasilnya berapa? Ya 2. Ya. Cuma ini dipisah ya. Jadi D 2x plus 1 hasilnya adalah 2 dx. Tadi butuhnya berapa? Butuhnya berapa di sini? 1 dx kan ya di sini. Ini kan 1 ya. Ini 1 dx. Dapatnya 2 dx. Maka untuk dapat 1 dx kalikan berapa? Kalikan setengah. Ya kan? Kalikan setengah. Supaya dapat 1 dx. Ini kan 2 dx. Ya kalikan setengah. Ya. Makanya dapatkan di sini adalah setengah ya eksponen 2x plus 1 plus c. Ya. Sebenarnya kalau kita mau balik ya, misalkan kalian nggak puas ya, misalkan nggak ini pejabatnya benar apa enggak ini, ya kalian balikan lagi, kalian turunkan coba ya. Eksponen 2x plus 1 kalau diturunkan hasilnya adalah 2 ya. 2 dari mana? 2 itu dari sini. Yang di atasnya ini tuh kalian turunkan. 2x plus 1 turunannya berarti 2. Berarti 2 eksponen ya 2x plus 1. Itu. Kemudian kalikan setengah, ya coret. Ya, hasilnya sama kan ya. Eksponen 2x plus 1. Jadi kalau kalian nggak puas, kalian bisa turunkan kembali. Itu sama enggak?
Coba lagi 8x kuadrat ya, eksponen 2x pangkat 3 plus 1 ya dx. Ya, ini ada eksponen kotak ya, eksponen kotak d kotak. Ya, eksponen kotak d kotak. Berarti eksponen 2x plus 1, d-nya juga 2x pangkat 3 plus 1. Ya, 2x pangkat 3 plus 1. Oke. 2x pangkat 3 plus 1, diturunkan hasilnya berapa turunkan? 6 6x pangkat 2. 6x pangkat 2. Ya, 6x kuadrat. Butuhnya tadi berapa butuhnya tadi? Butuhnya adalah 8x kuadrat. Ya kan? Ini kan 6x kuadrat dx kan ya. Nah, di sini butuhnya adalah 8x kuadrat dx. Maka dikalikan berapa di sini? Supaya dapat 8. Dikalikan 4 per 3 kan ya. 3 kan 4 per 3. Ya. 2, 8. 8x kuadrat kan ya. Berarti hasilnya adalah 4 per 3. Eksponen 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 plus 1 plus c. Sampai luar plus c-nya. Kemudian yang terakhir mungkin ini ya. Tadi kalau ada, kan biasanya kan x pangkat sekian kan. Sekarang ada a pangkat x. Ya, a pangkat x dx sama dengan tadi a pangkat x per ln a, ya, per ln a plus c kan ya. Kita lihat di sini ya, a pangkat x ya kan, dx hasilnya adalah a pangkat x ya ln a ya kan. A kotak ya d kotak sama dengan a kotak ya per ln a. Maka dalam saat ada 3 pangkat 2x plus 1 ya. Maka hasilnya ini kan berarti tadi apa? A kotak berarti ya 3 kotak ya, d kotak ya. Jadi kan seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat apa namanya? Dia kan butuhnya dx. Padahal di sini ada d pangkat d 2x min 1 ya. D 2x min 1. Berarti berapa di sini? 2 dx. Ya kan? 2 dx kan ya. Benar enggak? Paham ini ya? D 2x min 1 ya. Hasilnya adalah 2 dx. Ya, 2 dx hasilnya. Di sini butuhnya berapa ini? Dx saja kan ya. Maka dikalikan dengan setengah supaya bisa hilang. Berarti hasilnya adalah 1 per ini setengah ya. Kemudian 3 pangkat 2x plus 1 ya kan a-nya kan 3 di sini ya. Kemudian ln-nya 3. Ya, ln a ya kan a-nya 3 kan di sini ya. Berarti setengah ya kan setengah. Kemudian seper ln a, ln-nya 3 ya. A-nya 3, kemudian A pangkat kotaknya tadi 2x pangkat 2x plus 1 ya, dan plus C. Seperti itu. Kemudian lagi di sini ada 8x kuadrat